Ewi, kembali lagi di channel yang sama, masih di kasur yang sama bersama saya, Tobi. Hari ini kita akan membahas sebuah film Hong Kong terbaru tentang dua mafia bersaudara yang melakukan perampokan brutal untuk balas dendam yang berjudul Ultimate Revenge tahun 2026. So, tanpa berlama-lama lagi siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Seduh kopinya, gulung sarungnya, mari kita nonbar. Berlatar di Hong Kong, film diawali dengan diperlihatkannya sebuah safe house tersembunyi di distrik Yau Ma Tei, tempat di mana tiga bersaudara dari geng Yuen yang dikenal sebagai komplotan perampok permata paling licin sedang merencanakan rampokan besar terhadap sebuah perusahaan berlian. Di tengah ruangan itu duduk seorang anggota baru yang mereka panggil Giabang, sosok yang berbulan-bulan sudah menyusup ke dalam circle inner mereka, sehingga ketiga bersaudara itu pun percaya penuh tanpa sedikit pun kecurigaan. Padahal Giabang sebenarnya adalah polisi nyamar yang sedang membentangkan blueprint sistem keamanan perusahaan berlian itu sambil diam-diam mengaktifkan alat penyadap di dalam tasnya yang langsung mengirim sinyal ke markas Kapten Cheng. 大家要注意，这些位置会有节目公司有一个主服务器，连着很多间分行的保安系统。 Tapi rencana yang tampak mulus itu seketika berantakan yang karena Ah Cheng si adik bungsu paling waspada di antara ketiganya mulai curiga dengan tas Giabang, sehingga ia langsung memasukkan tas itu ke dalam kulkas yang otomatis memblok sinyal alat penyadap di dalamnya. Di saat yang sama, salah satu adik Yuen juga menelepon paman mereka untuk konfirmasi sesuatu yang ketika panggilan ke-18 tetap tidak dijawab, ketiga bersaudara itu langsung menyimpulkan satu fakta yang menusuk, yaitu paman kandung mereka sendirilah yang sudah menjual mereka ke polisi. Sementara di markas tactical unit, sinyal Giabang yang putus mendadak membuat Kapten Cheng panik sehingga ia memerintahkan tim untuk segera bergerak. Tapi atasannya yang bernama Inspektur Yan justru menahan tim di pintu dengan alasan butuh saksi dan bukti fisik, sehingga Kapten Cheng yang tidak bisa lagi menunggu nekat menyerbu sendiri tanpa izin atasan. Di tengah baku tembak yang chaos itu, Ah Long sadar bahwa mereka sudah dikhianati, sehingga ia langsung menggantung Giabang di tangga sebagai umpan. Tepat saat itu, Kapten Cheng maju untuk menarik talinya, di mana ketiga bersaudara Yuen langsung melepaskan tembakan beruntun ke arahnya. Dua polisi lain berhasil memutar lewat lantai bawah sehingga Ah Cheng yang sadar mereka akan dikepung pun nekat menarik Giabang kembali ke atas sambil melepaskan tembakan ke bawah. Di momen inilah Kapten Cheng mengambil kesempatan untuk melepas satu tembakan presisi yang langsung mengenai leher Ah Cheng. Melihat adik bungsu mereka tertembak, Ah Long dan Ah Wu segera membawa Ah Cheng yang sekarat plus Giabang sebagai sandera hidup lalu kabur ke basement. Kapten Cheng yang mengejar mengambil jalan pintas untuk memotong jalur Ah Long, tapi Ah Long terus menggunakan Giabang sebagai tameng hidup sehingga Kapten Cheng terpaksa mundur. Sialnya sebuah truk besar yang lewat tiba-tiba menabrak mobil Kapten Cheng. Saat Ah Long menengok ke belakang dan menyadari adik bungsunya sudah tidak bernapas lagi, Ah Wu yang langsung kalap melepaskan tembakan membabi buta ke arah Kapten Cheng dari samping mobil. Sementara Ah Long sendiri dengan tatapan yang lebih dingin dari freezer mayat menempelkan pistolnya ke kepala Giabang dan
Dalam satu malam yang sama, Kapten Cheng kehilangan agen kepercayaannya sekaligus menyaksikan pembunuh-pembunuh dari geng Yuen kabur dengan mayat adik mereka. Tak lama setelah kejadian itu, Kapten Cheng diseret ke ruang Internal Affairs di mana hasil investigasi membuktikan bahwa ia memang melanggar perintah atasan. Sebagai hukuman, pangkatnya diturunkan jadi perwira biasa plus gajinya dipotong selama 3 bulan. Yang lebih menyakitkan adalah Ibu Giabang yang hadir di pemakaman mentah-mentah menolak permintaan maafnya, sehingga Kapten Cheng yang hancur secara mental berubah jadi orang yang gila kerja dengan pelarian satu-satunya cuma untuk mabuk-mabukan. 3 tahun kemudian, Kapten Cheng akhirnya diangkat lagi jadi kapten tim penyerbu CHAR 23 karena kinerjanya yang bagus walaupun trauma psikologisnya masih melekat dan ia tetap rutin terapi setiap bulan. Suatu hari ketika komisaris mengadakan rapat darurat tentang serentetan perampokan bersenjata baru di distrik Kowloon Barat, di rapat itu juga seorang polisi muda lulusan akademi diperkenalkan masuk ke tim Kapten Cheng. Dialah Hezai, adik kandung Giabang yang dulu gugur di pelukan Kapten Cheng, sosok pemuda yang memilih jalur polisi semata-mata untuk menunggu hari pembalasan tiba. 如果没什么事的话，我去准备一下。 张家和，什么事啊，郑 Sir？ Kapten Cheng yang berusaha bersikap profesional pun mengajak Hezai ngobrol berdua untuk mencairkan suasana. Tapi Hezai hanya menjawab cuek seolah Kapten Cheng adalah hantu di kamar mandi yang sebaiknya tidak diajak interaksi. Patrol pertama mereka pun berjalan dengan suasana yang lebih kaku dari engsel pintu warung sebelah, dan tepat saat mereka menangani kasus nenek pengidap Alzheimer yang hilang, panggilan mendadak masuk ke radio. Sebuah toko emas terbesar di area itu sedang dirampok 2 perampok bersenjata otomatis yang melakukan hal-hal di luar logika perampok pada umumnya. Kedua perampok itu sengaja melepas semua lansia, wanita, dan anak-anak keluar dari toko, lalu dengan santai membuka topeng untuk menunjukkan wajahnya. Kemudian mereka menelepon polisi sendiri sebelum berdiri tenang di tengah jalan menunggu. Sebuah strategi yang mirip seperti memesan ojek online untuk dijemput ke kantor polisi. Tim Kapten Cheng yang baru sampai di lokasi langsung disambut oleh pemilik toko yang keluar membawa bingkai foto orang meninggal berukuran besar. Foto itu ternyata adalah foto Ah Cheng, adik bungsu Yuen yang dulu tewas di sting operation, di mana keberadaannya di tangan pemilik toko jadi pengingat balas dendam yang membuat seluruh tim langsung menyadari siapa kedua perampok ini. Hezai yang melihat wajah pembunuh kakak kandungnya tepat di depan matanya tidak bisa lagi menahan dendam 3 tahun, sehingga pemuda itu nekat maju ke jalan sambil membawa shotgun di tangan. Tepat saat Hezai maju, kedua perampok yang sudah memang sengaja memancing emosi pun langsung melepaskan tembakan duluan ke arah tim CHAR 23, sehingga peluru otomatis berhamburan ke segala arah membuat seluruh tim langsung berlindung di balik mobil patroli. 追车！你发什么神经啊？ Tak lama setelah kejadian itu, Hezai pun masuk ke ruang investigasi markas di mana ia melihat foto wajah Ah Long terpampang sebagai target buruan utama. Tatapan Hezai berhenti lama di foto itu karena untuk pertama kalinya dalam waktu sekian lama wajah pembunuh kakaknya akhirnya muncul kembali dengan agenda yang jelas, sehingga pertarungan sebenarnya pun baru akan dimulai dari titik ini. Di sisi lain, Ah Long dan Ah Wu sedang duduk di hadapan seorang pria yang mereka panggil Paman Jin. Sosok ini elder gangster yang dulu dianggap teman dekat ayah mereka dan kini menjadi figur paman pengganti. Paman Jin menyambut keduanya dengan hangat sambil menawarkan profit split 60 berbanding 40 untuk operasi baru. Tapi Ah Long langsung melempar pertanyaan tajam yang membuat suasana mendingin, yaitu apakah Paman Jin ada di sisi ayahnya pada hari di mana ayah mereka menjemput kematiannya di Myanmar. Paman Jin yang langsung defensif dengan mengalihkan pembicaraan, sementara Ah Wu yang lebih kalem menengahi dan menerima tawaran kerjasama itu. Tak lama berselang, Hezai yang sedang investigasi solo menemukan pola menarik bahwa toko emas yang baru dirampok juga pernah dirampok 4 tahun lalu oleh kelompok yang berbeda.
Tak berapa lama setelahnya, tim Kapten Cheng mendapat laporan baru tentang perampokan bank yang anehnya kedua pelaku justru memaksa pegawai bank menelepon polisi sendiri sebelum kabur tanpa membawa apa-apa. Sehingga jelas seluruh kejadian itu hanyalah umpan untuk memancing tim CAR 23 ke lokasi yang sudah diatur. Ah Wu yang sedari awal sudah menunggu di mobil tepat di samping bank itu pun memberi kode kekomplotannya untuk mulai beraksi. Begitu masuk mall, tim Kapten Cheng langsung disambut jebakan yang lebih licik, mulai dari balon hidrogen meledak, warga Sandera diikat tabung gas, sampai katup LPG sengaja dibuka Ah Long sambil Ah Wu pasang korek api di sudut-sudut mall. Di sisi lain mall, Heza yang melihat Along sedang memindahkan tabung gas pun langsung melepaskan tembakan presisi untuk meledakkannya. Heza yang sudah gelap mata oleh dendam 3 tahun nekat menerjang Ahlong begitu saja dengan tangan kosong. Dan inilah yang terjadi. Untungnya rompi anti peluru Hezai mampu menahan tusukan pisau, tapi di luar mall yang sudah berkobar, seorang polisi senior yang melihat Yuan Brothers kabur sempat mencabut pistol duluan, tapi malah Ah Wu yang lebih cepat balik badan dan menembak bahunya. Setelah kejadian itu, pimpinan kepolisian yang lihat kondisi senior sergeantnya kritis pun ngamuk parah sehingga Hezai diskorsing seminggu. Kapten Cheng yang mencoba menasihati pun dibalas marah yang karena memang Hezai menjadi polisi cuman untuk menunggu hari pembalasan ini tiba. Di waktu yang sama, Paman Jin juga sedang memarahi Ah Wu karena bertindak asal-asalan sambil mengeluh sampai rela dihina di depan para bos mafia cuma demi mengambil balik sertifikat patung giok Guanyin peninggalan ayah Yuan Brothers. Patung Guanyin sendiri adalah artefak dinasti Tang berumur 1000-an tahun, satu set dengan 3 liontin giok yang ayah dulu bagi ketiga anaknya. Ah Wu pun nyeletuk kalau usia hilangnya patung itu pas sama dengan kematian ayah mereka. Malam itu juga di rumah Ahlong, 2 sosok pembunuh bayaran diam-diam menyusup masuk lewat jendela belakang, lalu melepaskan beberapa tembakan ke dalam kamar sebelum menghilang ke malam tanpa jejak. Tak lama kemudian, Paman Jin menerima pesan singkat di HP-nya yang berisi konfirmasi tugas bersih-bersih sudah selesai. Besok paginya, Heza yang masih diskors memulai investigasi solo dengan 1 liontin giok yang ia tarik dari leher Ahlong di pertempuran sebelumnya. Liontin itu pun membawanya ke Komite Eksekutif Batu Permata Kang Lean, tempat Paman Jin bekerja resmi sebagai dealer antik. Dari database polisi terungkap fakta yang mengguncang, nama asli Paman Jin adalah Ruan Jiwei, seorang pengungsi tahun 80-an yang mengubah marga Ruan menjadi Jin, yang berarti Paman Jin sebenarnya adalah paman kandung Ahlong dan Ah Wu, adik ayah mereka sendiri yang selama ini memainkan keponakannya sambil pura-pura jadi om welas asih.
Beberapa waktu berlalu, He Zai pun langsung mengabari Kapten Cheng bahwa Paman Jin akan datang ke acara lelang musim gugur malam itu untuk menjual patung Guanyin sebagai miliknya sendiri, yang berarti Ah Long dan Ah Wu juga pasti akan muncul untuk mengambil balik pusaka keluarga mereka. Tapi karena pimpinan kepolisian sudah tidak percaya laporan Kapten Cheng, He Zai pun yang nekat datang sendirian ke lokasi lelang malam itu. Sementara Kapten Cheng dan Tuan Da memutuskan untuk memantau dari jauh sambil pura-pura patroli rutin di sekitar lokasi. Acara lelang pun dimulai dengan barang-barang gila-gilaan mewahnya sampai akhirnya tiba di barang pamungkas, yaitu patung Guanyin peninggalan dinasti Tang dengan harga awal 65 juta dolar Hong Kong. Tepat di saat auksionir mengumumkan bahwa penjual antik tersebut adalah Tuan Jin Jiwei, di mana suara itu masih menggema di mic, lampu seluruh aula pun mati total. Dalam gelap, Ah Wu dan komplotannya melumpuhkan security dalam hitungan detik, sementara suara Ah Long menggema membongkar habis-habisan kejahatan Paman Jin dan para bos mafia di ruangan itu. Paman Jin yang terpojok pun belak-belakan mengaku ia yang dulu setor info ke polisi sampai Ah Cheng mati. Pengungkapan Ah Long juga membongkar master plan terbesar dari film ini, di mana seluruh peristiwa beberapa minggu terakhir, termasuk percobaan pembunuhan Ah Long di rumahnya semalam, semua adalah skenario yang dirancang Ah Long sendiri sejak awal. Bahkan pertengkaran Ah Long dan Ah Wu di depan Paman Jin sebelumnya juga akting belaka untuk membuat Ah Wu terlihat lebih dipercaya di mata sang paman. Setelah pengungkapan itu, Ah Long langsung melepaskan 2 tembakan untuk menghabisi bodyguard Paman Jin, tapi langsung dicegat oleh tembakan balasan dari He Zai yang ironisnya justru berperan melindungi musuhnya sendiri demi proses hukum yang benar. Paman Jin yang memanfaatkan kekacauan ini pun langsung menyambar patung Guanyin di stage dan berlari sekuat tenaga. Tak lama berselang, suara baku tembak dari lantai bawah menandakan bala bantuan Kapten Cheng akhirnya sampai. Ah Wu pun nekat turun menghadang Paman Jin dan sempat melumpuhkan polisi wanita yang mengawalnya, sebelum Tuan Da yang mengejar dari belakang berhasil menodongkan pistol ke kepalanya dan memaksanya melepaskan sandra. Begitu merasa dirinya sudah aman dari ancaman, sifat asli Paman Jin pun langsung keluar dengan cara yang membuat semua orang heran. Karena alih-alih mengucapkan terima kasih kepada polisi yang menyelamatkan hidupnya, ia justru memaki-maki seluruh tim sebagai polisi tidak becus yang menurutnya hanya bisa terlambat dan di sisi lain, Tuan Da yang ingat bahwa duel pribadinya dengan Ah Wu di mall sebelumnya belum selesai pun memilih untuk menyimpan pistolnya kembali ke sarung, sebuah keputusan yang membuat semua orang di lokasi langsung paham bahwa hari ini harus ada pemenangnya secara fair. Di waktu yang sama, Ah Long bersiap mengeksekusi He Zai yang terpojok di ujung maut. Tapi tepat sebelum pelatuk ditarik, Kapten Cheng muncul buang senjata minta jadi sandera menggantikan He Zai. Sementara di sudut lain, Tuan Da yang lihat Ah Wu luka parah pun insting polisinya keluar. Ia samperin musuh duelnya, tekan luka, papah pelan-pelan keluar arena. Saat Ah Long melihat polisi-polisi lain sudah ikut membidik dia dari berbagai sudut dan menyadari dirinya tidak lagi punya jalan kabur, ia pun mengarahkan pistolnya ke kepala Kapten Cheng sambil mengancam Tuan Da untuk segera melepaskan Ah Wu. Sementara He Zai yang baru saja pulih pun langsung menyusul dan mencoba membujuk Ah Long untuk menyerah dengan alasan bahwa adiknya itu mungkin masih bisa diselamatkan kalau cepat dibawa ke rumah sakit sekarang juga. Tapi Ah Long yang sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun tahu persis bahwa menyerah pun nasibnya akan busuk di penjara seumur hidup. Sehingga sambil berjalan tertatih menghampiri adiknya yang sekarat, ia meminta maaf dengan suara bergetar, di mana semua kemarahan 3 tahun terangkum dalam beberapa kata terakhir, lalu mengangkat pistolnya ke kepalanya sendiri.
哇，我这个真透啊！你猜会不会爆？怎么会爆呢？啊？好漂亮！ Tamat. Itulah Ultimate Revenge. Film ini sebenarnya bukan tentang balas dendam berhasil atau gagal, tapi tentang harga yang harus dibayar ketika pengkhianatan datang dari dalam keluarga sendiri. Yang menghancurkan Yuen Brothers di akhirnya bukan polisi, melainkan paman kandung yang seharusnya jadi pelindung. Bahkan revenge paling sempurna pun gak bisa mengembalikan saudara yang sudah pergi. Saya Tobi mewakili jajaran warung kopi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Burung Kuntul pamit undur diri. Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.